Refli Harun kena mental, Refli Harun gak ada otaknya. Itu abang yang tidak ada otaknya. Diajak ngomong Abang yang tidak ada otaknya, Bang. Ya? Dia marah sendiri. Abang yang tidak ada otaknya, ya. Anda yang tidak ada otaknya, Bang. Ya, oke. Ya faktanya Bang udah tersangka kok, Bang. Kan udah tersangka, Bang. Iya kan? Kita hukum aja, Bang. Orang udah tersangka kok. Abang praktik aja kalau nggak senang. Kalau abang bilang kami nggak dirugikan, praktik aja, Bang. Kalau aku jago, Bang. Udah gitu aja. Bang, gitu aja lah, Bang Refli. Nggak usah banyakan ngomong, Bang. Nggak usah banyakan ngomong. Kalau abang pintar, praktik aja, Bang. Gitu aja, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Muhtar Official. Kali ini kita akan reaction video-video terbaru. Masih di polemik tudingan ijazah palsu kepada Bapak Jokowi yang sudah jelas keasliannya. Dan status Roy Suryo CS tetaplah sebagai tersangka. Refli Harun, seorang pengacara kondang, ahli pakar hukum tata negara yang tersesat di hukum pidana, yang merasa dirinya sok pintar, yang paling benar sendiri, kena mental, disemprot habis oleh Lek Humanan, mengatakan si Refli ini tidak ada otaknya, guys ya, sampai tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dan yang terakhir, ditantang untuk melakukan pra-peradilan. Yang jelas si Refli ini tidak akan berani ya, guys ya, untuk melakukan pra-peradilan terhadap kliennya. Kalau dia sampai berani melakukan pra-peradilan, sama saja dengan menjerumuskan atau memasukkan kliennya ke dalam penjara. Satu langkah, gerombolan Roy Panci CS ini menuju penjara kini semakin panas. Semua biang kerok dalang di balik tudingan ijazah palsu kepada Bapak Jokowi mulai terkuak. Diduga disebut-sebut Bapak Yusuf Kalla, mantan wakil presiden 2 periode ini, terlibat dalam kasus ini, bahkan sampai menggelontorkan dana miliaran, guys ya. Oke, tidak perlu berpanjang lebar, biar tidak gagal paham, kita tonton cuplikan video berikut ini. Pengacara ya udah urus lah. Kalau udah pengacara mencari uang di media sosial melalui TikToker, kemudian dia mencari uang dengan punya hubungan spesial seksual dengan klien, itu gimana? Ya kan? Apakah nanti setelah aibnya kita bongkar semua, nanti baru dia mau minta maaf, minta restoratif justice? Ya. Sekali lagi pengacara RH banyak ngomong, ya. Ingat ya kamu, RH. Ini kalau saling mau ulik-ulik kan, kalian mempermalukan dan menjelekkan Pak Jokowi yang kita banggakan dan memberi yang terbaik buat Indonesia, kita balas. Farhad Abbas, seorang praktisi hukum yang dalam bicaranya selalu ceplas-ceplos dan sangat tajam sekali, kelihatannya sangat marah sekali karena gerombolan Roy Panci CS ini atau Refli Harun sering menghujat, memfitnah Bapak Jokowi, memberi peringatan kepada Refli Harun kalau dia masih banyak bacot, omongan yang tidak karuan. Farhad Abbas akan bongkar semua kedok Refli Harun ini. Bukti-bukti sudah ada, tinggal nunggu diledakkan ya, guys ya. Kita balas dengan bukti dan fakta. Katanya kamu percaya apapun perbuatan zolim, perbuatan buruk itu akan ketahuan, terungkap. Ya kan? Nah, inilah mungkin jalan terang bahwa kalau kita tidak bersih, jangan teriak orang kotor. Kalau kita tidak suci, jangan teriak orang hina. Kira-kira seperti itu. Kabar mengejutkan datang dari pernyataan Rismon Hasyolan Sianipar menyebut Yusuf Kalla terlibat dan ikut mendanai kasus ijazah Pak Jokowi dalam pernyataan yang disampaikan pada live channel YouTube. Saya Rismon Hasyolan Sianipar dengan ini menyampaikan bahwa ada pejabat elit di balik tuduhan kasus ijazah Pak Jokowi, di mana Yusuf Kalla ikut terlibat mendanai Roy Suryo dan Tifa kurang lebih 5 miliar. Dan saya ikut menyaksikan pertemuan tersebut. Dokter Tifa itu menolak untuk minta maaf dan bagi kita itu Dokter Tifa itu nggak penting gitu. Ya. Justru saya dapat informasi 5 hari dia di Solo tidak diterima oleh Pak Jokowi. Gitu. 5 hari. Ya. Jadi Dokter Tifa, kamu jangan terlalu banyak bicara ya. Kita hanya menerima RJ daripada Pak Rismon Sianipar. Nah, jadi
Kalau bagi tim relawan, Dr. Tifa itu kita anggap kayak butiran debu saja. Farhad Abbas bongkar semua kelakuan si Dr. Tifa Tifu ini guys ya. Selama menghilang yang katanya untuk fokus kepada ibadah puasa, ternyata si Dr. Tifa ini dikabarkan sudah melakukan RG atau permintaan maaf kepada Bapak Jokowi. Tapi kata Bang Farhad Abbas ini ditolak oleh Bapak Jokowi. Mulut si Tifa ini mencela-mencela ya guys ya, dan tidak bisa dipegang kebenarannya. Kadang hari ini A, besok berubah menjadi B. Si Dr. Tifa ini bukan mulutnya saja yang busuk guys ya, ternyata hati dan kelakuannya pun ikut busuk ya guys ya. Ibaratnya Resmond ini adalah pemegang payung di saat hujan. Ketika Resmond sudah KO, mereka kebasahan semua. Betul guys ya. Nah, kalau orang udah basah kuyup dan tenggelam, ya begitulah. Kemudian ditolak RJ-nya, kemudian dia mengatakan menyerang terus Pak Jokowi, itu hanya gayanya saja. Sekarang dokter itu lagi dalam keadaan ketakutan. Takut itu pasti guys ya. masuk penjara. Kalau mereka masuk penjara, apakah ada pengacara yang berani menggantikannya? Dia ada kan? Mungkin si Refli Harun ya guys ya akan menggantikan si Dr. Tifa ini guys ya di dalam penjara. Karena sudah terbuka sekali siapa mereka, siapa dalang mereka sudah terungkap semua. Ya, mereka ini berani karena ada yang menjamin akan di SP3 kan, ada yang mendeponering. Kalimatnya dari mantan ketua pimpinan KPK yang bernama Abras yang menyatakan dia akan menjamin semua itu. Silakan Abras SP3 aja perkara mereka kalau memang betul. Jangan mengkompori orang, menghancurkan orang, kemudian mencelakakan orang dengan cara-cara seolah-olah kalian dekat dengan kekuasaan. Menurut Om apa yang membuat dia berani gitu ngomong kayak gitu? Yaitu Abras menyamin bahwa akan di SP3 dan deponering. Iya. Sudah perintah daripada General SS. Yang bintang 4 itu. Yang bintang 4. Saya kan tidak sebut namanya, tidak tahu juga siapa namanya orang itu. Kalau Abras kan mungkin kalian bisa tahu juga ya. Udah nggak berkuasa loh, tapi masih bisa memecah belah anak bangsa dan nggak disentuh hukum. Woi Gus Nur, tae anjing. Ini muncul lagi satu lagi guys ya, orang yang sakit hati kepada Bapak Jokowi, yang keluar dari mulutnya cuman fitnah dan kebencian ya guys ya kepada Bapak Jokowi. Yang keluar dari mulut si Sugi Nur ini tidak ada baiknya sama sekali guys ya. Semuanya beraroma busuk. Dan abang ini mewakili kita semua guys ya untuk menjawab pernyataan dari Sugi Nur ini guys ya. Kita dengarkan jawaban dari abang ini guys ya. Kamu katanya kiai, ini musim lebaran ini. Saling maaf-maafan. Bukan nyerocos kayak mulutnya kamu tuh Gus Nur. Kamu itu bukan kiai, bukan ulama kamu itu. Mengadu domba masyarakat Indonesia kamu itu. Betul sekali guys ya. Si Gus Nur ini cuma bisanya mengadu domba dan membuat gaduh di mana-mana guys ya. Yang jelas ini adalah gerombolannya Roy Suryo CS guys ya. Katanya kiai. Lek kiai itu memaafkan, bukan menjelek-jelekan seseorang. Cuk, cancuk. Mampus kau Nur. Kiai macam apa kamu? Anjing. Raharja ini ya. Sugi ini ya tidak lulus SD, dia hanya sampai kelas 5 SD ya. Kemudian apakah dia mondok? Dia tidak mondok. Dia belajar agama itu otodidak. Bagaimana orang menjadi ustadz tapi dia belajar otodidak? Wah, di mana gurunya dia? Kan ngeri banget kalau seperti ini. Dan dulunya itu dia itu ada pedagang obat. Nah, dia debus. Bang Andi Aswan buka kedok Sugi Nur ini ya guys ya. Seorang yang tadinya pedagang obat, SD pun tidak lulus. Cuma sebatas kelas 5 guys ya. Dan mengaku-ngaku dirinya sebagai seorang ustadz dan seorang kiai. Yang jelas orang seperti ini adalah ustadz gadungan atau ustadz cabul ya guys ya. Wajar saja yang keluar dari mulut si Sugi Nur ini bukan zikir yang keluar dari mulut si ustadz gadungan, tapi yang keluar adalah fitnah, caci maki, dan aroma kebencian kepada Bapak Jokowi ya guys ya. Ngeri sekali guys ya kalau seorang pedagang atau penjual obat yang mengaku dirinya sebagai ustadz.
Bus dulu karena bapaknya itu yang lagi dia bilang bapaknya kan itu yang orang Madura apa gitu kan. Ternyata dia bilang jadi mencela nih. Ketika dia mengatakan orang Madura, oh, saya kan tahu dia sejarahnya dia gitu kan. Makanya saya katakan Madura atau Banten. Oh ibu saya yang Banten lah. Bapaknya kan orang Jogja, orang Jawa. Kenapa dia orang Madura? Justru itu saya meminta klarifikasi dari yang saya tahu yang punya nomor itu saya hanya Al-Katiri gitu kebetulan. Karena di situ disebutkan mengenai nama Al-Katiri sebagai penasihat hukum gitu. Ya kaget juga bahwasanya Atifah ini ingin difasilitasi untuk bertemu Pak Jokowi dalam rangka silaturahmi Idul Fitri. Ya, tapi kan saya tidak percaya 100% untuk itu. Makanya saya bilang bagaimana kalau kita bertemu dulu? Maksud saya bertemu dulu itu memastikan ini Tifa atau bukan gitu. Betul guys ya, maksud Bang Andi Aswan ini. Ya kan? Saya katakan itu. Makanya langsung dia bilang, ya saya ingin berdiskusi dengan PH saya. Ya silakan. Kemudian tiba-tiba dia balas besok jam 10 di cafe tim di Tebet. Saya akan datang dengan Al-Katiri. Nah, dia sebut Al-Katiri itu pertama, makanya saya kontak Al-Katiri. Betul guys ya. Saya kontak dia, bukan apa, saya ingin meminta konfirmasi betul kan ini, Dokter Tifa melakukan ini. Bukan sesuatu yang nanti jadi untuk digoreng-goreng gitu loh. Hanya itu. Dan apakah saya menyebarkan ke teman-teman yang lain? Tidak. Saya tidak ada menyebarkan yang namanya screenshot yang mereka sekarang dijadikan bahan oleh si Roy Suryo itu. Roy Suryo itu siapa? Nggak ngerti apa-apa itu. Yang bertanggung jawab itu adalah Al-Katiri. Seharusnya untuk itu. Kan saya menanyakan dan Al-Katiri minta screenshotnya untuk diperjelas. Dan dia bilang ke saya, hati-hati juga Mas Andi, mungkin saja ini jebakan buat Mas Andi. Ya bang, saya bilang. Terima kasih. Udah. Apa saya melanjutkan itu? Tidak ada. Yang aneh saja buat saya, kenapa itu dijadikan goreng-gorengan gitu. Ya kan? Dan ditambah pula bumbu-bumbunya ala Roy Suryo. Semakin ngeri guys ya, kalau Roy Suryo sudah menambahkan bumbu goreng-menggoreng ini jagonya guys. Jadi bilang cebok ya. Emang dia siapa Roy Suryo? Trasbin. Tempat sampah. Aduh, ngeri sekali guys ya. Mulut Roy Suryo ini seperti tempat sampah guys, kata Bang Andi Aswan guys. Sebut aja nama YouTuber Nusantara, jangan ceboker lah. Kita nggak mau mengatakan itu. Gitu loh. Untuk masyarakat Indonesia yang sudah memiliki buku ini sebagai koleksi, jangan dibakar, jangan dibuang. Ya. Sekali lagi saya tekankan, jangan dibuang. Dengan alasan apapun, jangan dibakar, jangan dibakar, jangan di... Dr. Tifa Tifu berpesan kepada yang membeli buku Jokowi Paper, kalau sudah dibeli jangan dibakar. Betul sekali kata Dr. Tifa. Minimal ya biar tidak mubazir ya dikasihkan saja ke warung-warung ya guys ya, untuk bungkus cabai atau bawang atau terasi guys ya, itu lebih bermanfaat ya guys ya daripada dibakar. Betul sekali Dr. Tifa ini guys ya. Jangan dibuang. Artinya sebenarnya secara substansi hakim ini tahu nggak salah. Biasa dan hari ini IKN-nya Jokowi memang jadi tempat jin buang anak, mangkrak. Wah, satu lagi nih guys ya. Si mulut ember seorang pengacara yang tidak pernah memenangkan kliennya ya guys ya dalam kasus apapun, dan selalu memasukkan kliennya ke dalam penjara, yakni si Tompel alias Ahmad Khairuddin guys ya. Pengacara ini bisanya cuman memfitnah, menjelek-jelekkan, dan tidak pernah yang keluar dari mulutnya itu aroma yang agak wangi sedikit guys ya. Semuanya yang ditebarkan oleh si Ahmad Tompel ini ya guys ya, semuanya beraroma busuk seperti terasi guys ya. Kalau pengacara seperti ini dipertahankan guys ya untuk menjadi lawyer
tidak akan memenangkan klien dan selalu memasukkan kliennya ke dalam penjara. Dan ini si Tompel guys ya, lihat apa yang dikatakan kamu bahwa IKN itu tempat gym buang anak atau beranak. Ini kenyataannya guys ya, tidak sesuai apa yang dikatakan si Tompel ini. Mengantisipasi bahwa pada titik tertentu satu persatu akan akhirnya mengungkapkan ya kesalahan-kesalahan mereka. Karena kesalahan-kesalahan mereka ini, maksud saya mereka itu adalah mereka yang menuduh adanya ijazah palsu Pak Jokowi. Ya. Itu kebohongannya atau tuduhannya itu jelas-jelas memiliki begitu banyak cacat, kelemahan yang tinggal menunggu waktu saja sebelum itu semua dibongkar kan. Tapi sebelumnya kan dia ngomong saya rela mati daripada harus apa itu pernyataan minta maaf atau apa itu. Ya ini sampai sekarang kan yang masih juga bertahan tuh adalah temannya Mas Warsa ini. Siapa? Roy. Roy Surya sampai sekarang masih Roy. 99% masih menganggap bahwa itu ijazah palsu. Nah si Jokowi ini itu lebih ganas, lebih gawat, lebih serem, lebih dajjal, lebih evil, lebih syaitaniah daripada yang lalu-lalu ya. Pernah. Satu lagi guys ya, ini si tua bangka Amin Rais yang mulutnya tidak pernah dijaga guys ya. Seharusnya setua Amin Rais ini mulutnya digunakan untuk berzikir guys ya, untuk bekal di akhirat nanti guys ya. Tapi nyatanya apa guys? Si Amin Rais ini sudah terpancing oleh omongan Roy Panci yang bisanya memfitnah, menjelek-jelekan keluarga Bapak Jokowi. Kalau dilihat Amin Rais ini alias Sengkuni ya guys ya, ini ada dendam pribadi dengan Bapak Jokowi guys ya. Mungkin dalam hal tidak diberi jabatan atau gimana guys ya. Yang jelas Bapak Jokowi ini sudah pernah menolong anaknya ya guys ya, terlepas dari jerat hukum penjara. Dan si Amin ini tidak tahu terima kasihnya sama sekali. Bisanya cuman memfitnah dan menjatuhkan reputasi Bapak Jokowi. Orang seperti ini kok bisa lama guys ya hidup di dunia ini guys ya. Ada yang membocorkan sesuatu kepada saya ketika menjelang periode kedua lah pemerintahnya Pak Jokowi itu. Dulu kan musuhnya itu Pak Amin Rais kan. Maksudnya musuh dalam tanda kutip ya, musuh yang sering mengkritisi Pak politik ya, musuh politik ya, oposan lah gitu. Suatu hari itu tiba-tiba Pak Amin Rais itu 2 minggu itu sama sekali diam, tidak bicara soal Pak Jokowi, padahal biasanya mengkritik. Itu di waktu-waktu menjelang Pak Jokowi mau naik lagi ya, mau pemilu. Itu membuat Pak Jokowi risau katanya, kata sang pemberi informasi ini. Loh, ditanya itu kenapa tuh Pak Amin Rais kok nggak pernah mengkritik saya lagi, katanya begitu. Berarti Bapak Jokowi ini sudah kebal sekali guys ya atas mulutnya Amin Rais yang suka mengkritik guys ya. Ini, karena putrinya ya, sudah sempat menjadi tersangka kalau nggak salah di kepolisian. Diberitahu seperti itu, kemudian Pak Jokowi nelpon di reskrimnya Polri itu kenapa itu anaknya Pak Amin Rais? Kita begini-begini, enggak. Bebaskan, jangan diperiksa-periksa dulu. Udah. Nah, setelah dibebaskan itu, mulailah kemudian itu mengkritik lagi. Panas lagi. Nah, apa tujuannya Pak Jokowi? Apa minta staf sparring partner? Ternyata enggak. Si sumber ini bilang bahwa setiap Amin Rais itu mengkritik Pak Jokowi, elektabilitas Pak Jokowi naik 4%. Mantap sekali guys ya. Ya Allah, saya mampir kaki 5 ya. Kaget gue. Mau asap loh mas, ini mau asap. Kita dari tadi siang kaki 5 terus. Iya. Makan nasi kapau. Mau asap loh. Maaf. Minggu lalu kita di mana ya? Di Blok M. Enak gak? Oke lah ya. Ini benar-benar UMKM asli. Nasinya enak. Nasinya nasi jeruk. Demikian guys ya, dengan Mas Gibran makan bersama keluarga dan Raffi Ahmad di kaki 5 berakhir sudah guys ya video-video singkat ini. Dan yang jelas Mas Gibran ini seorang yang merayat guys ya. Dia tidak memandang status apapun,
makan di emperan, tidak gengsi guys ya. Ini perlu dicontoh guys ya, sebagai seorang pemimpin bisa merasakan keadaan yang terjadi di rakyat kecil guys ya, makan di emperan guys ya. Setelah diambil kesimpulan, semua dalang dibalik tudingan ijazah palsu kepada Bapak Jokowi semuanya sudah terbongkar dan jelas siapa-siapa orangnya. Jelas mereka ini untuk saat ini tidak bisa tidur dan makan enak ya guys ya. Semuanya ketakutan dan jeruji besi sudah ada di depan mata. Terima kasih telah menonton video-video singkat ini. Semoga kita semua diberi kesehatan, keberkahan, dimudahkan di segala urusan, dilimpahkan rizkinya dari segala penjuru. Sukses selalu untuk kita semua. Salam paras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.